pagi suaranya tidak ada. Ikut bergabung dengan Bapak dan Ibu DK Poskomuni Kalabunda pada pagi hari ini dalam acara paparan jaminan hidup di sekolah. Ibu ini mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh salah satu guru barangkali mungkin akan memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Tentunya mungkin Bu Haji nanti ada berapa jumlah guru yang hadir, kemudian nanti tolong dilaporkan kelas 1 sampai kelas 6 ini. Tentunya yang akan memaparkan barangkali nanti siapa, guru kelas berapa, tentunya ini akan memberikan motivasi yang saya bilang tadi kepada teman-teman kita khususnya di DK 06 ini, karena penjaminan mutu ini ya berarti akan meningkatkan mutu atau kualitas di sekolah Bapak Ibu yang Ibu Haji pimpin selama ini. Tentunya Pak pengawas pun Pak Haji Dr. Andes Pak Sahrobi MPR ini mungkin seringkali ya datang ke sekolah, melihat-lihat keadaan sekolah baik administrasi maupun psikon sekolahannya. Tentunya dalam arti di sini paparan penjaminan mutu ini menjamin ya mutunya pasti yang tadinya rendah berarti akan lebih baik lagi setelah saat ini akan dipaparkan oleh Bapak dan Ibu atau salah satu guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Pengawas Pak Haji Sahrobi sudah berulang kali memberikan atau mungkin supervisi ke sekolah Bapak dan Ibu. Tentunya barangkali dari mulai guru kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah disupervisi oleh Pak Pengawas. Tentunya akan lebih baik lagi guru-guru ke depan, karena saat ini barangkali Bapak dan Ibu tahu persis kondisi pandemi ini berarti Bapak dan Ibu harus selalu mengikuti gerakan ya, berarti harus menggunakan itu tadi entah laptopnya, entah HP-nya ataupun alat-alat yang lainnya. Tentunya ketika Bapak dan Ibu yang merasa malas-malasan ya, dalam arti menggunakan IT ini, maka mulai sekarang itu tadi ada peningkatan mutu, berarti Bapak dan Ibu harus merubah paradigma yang lama ya. Tentunya sekolah Bapak Ibu yang tadinya mungkin asal-asalan memberikan tugas dengan kalau bisa tampilkan itu ya dengan materi tugasnya sekarang kan harus selalu terlihat ya oleh orang tua murid ya, bisa melihat keadaan Bapak dan Ibu di mana posisinya. Maka saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu ketika pembelajaran PJJ dengan orang tua murid, janganlah sekali-kali asal-asalan dalam arti berpakaian. Jangan mentang-mentang di rumah ya, Ibu dan Bapak menggunakan daster kan seperti itu. Dan jaga juga etika ketika Bapak Ibu ada rapat ya, jangan sekali-kali makan atau minum ya, kemudian di depan kamera. Itu merupakan etika kita ini orang timur. Tentunya kemarin saya mengikuti rapat, ada salah satu guru di DKK ya ditegur oleh Pak Pengawas dengan asiknya mukanya dilihatin sambil makan ngunyah. Nah secara etika kan nggak pantas. Maka saya berharap mengimbau ketika dalam paparan ini Bapak dan Ibu dengan melihatkan muka di layar, tentunya ya hargailah diri kita sendiri bila mana ingin dihargai oleh orang lain. Jadi intinya seperti itu, ikuti dengan baik apa yang nanti dipaparkan dalam laporan pinjaman mutu yang nanti akan dipantau oleh Pak Pengawas dan saya sendiri. Oleh karena itu, saya tidak akan berlama dan nanti lagi Inaya sudah bergabung ya. Saya berharap saya membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, acara paparan pinjaman mutu DK 06
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya Pak. Dan untuk foto Pak Ian kalau kameranya. Ini kenapa taruh di itu semua? Biar laptop. Ya Bu Dede, silakan. Baik Pak, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kasatwa Kecamatan Cengkareng, Bapak Mali. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi saran untuk kami guru-guru di SDN Duriko Sambi 06 Pagi untuk meningkatkan kualitas kami, untuk meningkatkan kinerja kami sebagai guru di sekolah kami. Untuk itu kita meningkat ke acara selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Pengawas Wilayah Binaan 4, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sahrobi MM. Kepada Bapak dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan aja. Oke, kalau sambutan, oke. Nanti ke sahabat kembali ke goreng. Ibarat lagi. Namanya masih di spektarnya dulu brand story. Jadi ketemu tutup dulu. Oke. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus guru-guru SDN 2006 dan tenaga pendidikan lainnya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini adalah intinya anggota TPMPS, Tim Penjaminan Mutu pada Sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebelum saya menjelaskan lebih jauh nanti apa yang harus kita bahas bersama tentang instrumen supervisi belajar dari rumah dan instrumen supervisi 8 standar atau instrumen pemenuhan mutu dan lain-lain. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwasanya saat ini kita sedang berlangsung kegiatan SPMI, ya, yaitu di sekolah titik, yaitu SDN Duriko Sambi 07. Untuk sekolah-sekolah lainnya bukan berarti tidak melakukan, harus mengimbaskan dan seluruhnya secara otomatis harus melaksanakan secara mandiri. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah titik itu sebagai penyelenggara kegiatan sewilayah itu memang ada dananya dari LPMP, ya, dana untuk pelaporan walaupun tidak besar memang ada dananya. Tapi untuk sekolah-sekolah lain yang mengimbaskan itu juga harus melaksanakannya dengan cara ya seperti ini nanti. Kita menelaah instrumen, kemudian kendala-kendalanya apa saja, kemudian tindak lanjut seperti apa atau solusi seperti apa. Nah, instrumen yang sudah Bapak Ibu isi dari instrumen BDR, instrumen pemenuhan mutu, itu nanti akan dikumpulkan oleh pengawas, akan ditindaklanjuti sampai ke dinas sebagai kewajiban seluruh sekolah imbas. Nah, itu barangkali. Nah, target instrumen di setiap sekolah imbas harus dikumpulkan setelah nanti selesai pelaksanaan SPMI di Duriko Sambi 07. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pelaksanaan SPMI di DK 07 baru sampai kepada tahap 2,
tahap 3-nya insya Allah Senin besok. Kemudian tahap 4-nya tanggal 16 atau tahap akhir. Nah, setelah tahap akhir selesai, dianggap Duriko 107 secara tuntas telah melaksanakan SPMI. Nah, semuanya sudah dilaporkan ke dinas. Adapun sekolah lainnya setelah 1 hari setelah pelaksanaan SPMI 07, maka sekolah imbasnya harus menyetorkan instrumen-instrumen BDR dan instrumen pemenuhan mutu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, yang paling lama jam 11 kita tuntas, kita akan selesaikan kedua instrumen tersebut. Nah, nanti pertemuan berikutnya ada lagi penyelesaian LK1 dan LK2 dan ada LK Supervisi Akademik PJJ, yang mana nanti saya ambil salah satu sampel guru yang saya wawancarai untuk mensinkronisasi antara rapor mutu sekolah yang Bapak Ibu miliki pertama, kemudian mensinkronisasi instrumen yang sudah Bapak Ibu isi secara bersama-sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Barangkali itu pelengkapnya. Nanti hari ini kita insya Allah menyelesaikan instrumen BDR, kemudian menyelesaikan instrumen pemenuhan mutu, kemudian nanti ada tahap berikutnya, kita kumpul lagi menyelesaikan LK1, LK2, dan LK Supervisi Akademis PJJ. Nah, barangkali sebagai pembuka itu yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk berikutnya nanti kita mohon dari SD Nuriko 06 siapa yang memaparkan. Pertama, paparkan dulu instrumen supervisi BDR, kemudian nanti saya menelaahnya. Alhamdulillah kebetulan saya sekarang berada bersama-sama dengan 4 orang teman ini. Alhamdulillah ada di 06. Mohon maaf Pak Mali, bukan berarti saya harus berkunjung ke sekolah. Tadi ada sedikit gangguan, laptopnya error, jadi karena 06 ini tetangga dengan rumah, lebih baik saya lari aja ke sekolah dulu untuk minta bantuan kepada operatornya. Alhamdulillah sekarang sudah connect nih. Nah, tapi terus terang saja ini physical distancing juga tetap dilaksanakan, protokol kesehatannya dilaksanakan walaupun saya harus ke sekolah. Nah, seperti itu barangkali sebagai pembuka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Dede. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Haji Sarobi MM selaku pengawas wilayah Bina 4 atas sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin saya sambutan lagi Bu ya. Ini kan kami terakhir, terima kasih ya. Terima kasih setelah Pak Ian. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja akan mendengarkan dan melihat paparan tim penjaminan mutu sekolah SD Duriko 06 pagi yang akan dipaparkan oleh Bapak Yan Firmansyah. Kepada Bapak Yan Firmansyah, silakan dipersilahkan. Terima kasih Bu Dede. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Kasatlak
Kecamatan Cengkareng, Bapak Mali. Yang saya hormati Bapak Pengawas Wilayah 4, Bapak Haji Sarobi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Inaya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Fatmawati. Yang saya hormati Wakasek Kurikulum, Bu Repa. Dan yang saya banggakan dan saya cintai tentunya Ibu Bapak, guru dan Tendik atau tenaga pendidikan SDN Duri Kosambi 06 pagi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari diskusi atau rapat tim penjaminan mutu pendidikan sekolah untuk SDN Duri Kosambi 06 pagi. Terlihat nggak Baji paparannya? Belum. Kok salah kan ya? Nggak terlihat ya, Cak? Nggak lihat, Bayan. Nggak ada. Presentasikan, share. Belum ya. Iya. Terlihat ya, Cak? Terlihat. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah atau TPMPS SDN Duri Kosambi 06 pagi tahun 2020. Nah, berdasarkan SK atau surat keputusan dari Ibu Kepala Sekolah, berikut tim penjaminan mutu untuk SDN Duri Kosambi 06 pagi. Yang pertama tentu Ibu Dr. Hajah Inayah MPD selaku penanggung jawab dan Kepala Sekolah. Yang kedua saya sendiri Abdur Mansyah. Yang ketiga Ibu Rosa. Yang keempat Bu Dede Apipa. Yang kelima Ibu Iriani. Yang keenam Ibu Ida Farida. Yang ketujuh Bu Fairina. Yang kedelapan Bu Nung Nurmawada. 9 Pak Agung Prasetyo. Dan terakhir komite sekolah yaitu Pak Komarudin juga ikut dilibatkan. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, struktur pembentukan tim penjaminan mutu diawali dengan pembuatan SK, lalu kemudian rapat untuk membahas instrumen-instrumen yang ada di dalam TPMPS. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tembusan kepada Bapak Pengawas, yaitu dalam hal ini Bapak Haji Sarobi. Pak Haji ini seharusnya memang Word, tapi saya copy ke PowerPoint supaya lebih mudah, supaya lebih terlihat jelas. Ya. Ini nama sekolah SDN Duri Kosambi 06 pagi, NPSN 2010-5200, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Nama pengawas Dr. Andes Sarobi. Ini untuk instrumen keterlaksanaan belajar dari rumah. Ini Bapak bisa dilihat di sini instrumen yang pertama untuk sekolah bermutu yaitu kesiapan infrastruktur. Yang pertama, poin 1.1 kesiapan infrastruktur melalui daring. Kepemilikan perangkat pendukung belajar daring dari rumah. Seluruh guru 1. Memiliki perangkat gawai, 2. Komputer, 3. Laptop, 4. Akses internet, yang kelima akses listrik, yang keenam aplikasi pembelajaran daring. Berdasarkan diskusi kesepakatan tim ini dinilai dengan penilaian 90. Catatannya, guru mempunyai perangkat gawai, tentu semuanya memiliki perangkat gawai berupa handphone dengan minimal 1 aplikasi pembelajaran daring.
Yang sudah kita tahu yaitu Google Classroom itu ada tiap guru. Memiliki akses internet, listrik, namun tidak semua guru memiliki laptop dan komputer. Maka dari itu nilainya 90. Yang kedua, untuk siswa, seluruh siswa itemnya atau rubrik penilaiannya perangkat gawai, yang kedua komputer, yang ketiga laptop, yang keempat akses internet, yang kelima akses listrik, dan yang keenam aplikasi pembelajaran daring. Penilaiannya yaitu 80. Kenapa? Catatannya yaitu dari jumlah 540 siswa, 511 siswa atau orang tua siswa memiliki perangkat gawai berupa handphone, dan 29 siswa belum memiliki perangkat gawai. Berikutnya memiliki akses internet, listrik, aplikasi pembelajaran daring, dan sebagian siswa memiliki laptop. Maka dari itu penilaiannya adalah 80. Untuk yang kedua, bantuan biaya pendukung pembelajaran daring dari rumah. Sekolah menerima bantuan untuk rubrik penilaiannya yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota. Kami memberi nilai 90 dengan catatan sekolah menerima bantuan dari pemerintahan pusat atau dalam hal ini Kemendikbud berupa biaya operasional sekolah, dan menerima bantuan dari pemerintahan provinsi atau dalam hal ini Dinas Pendidikan berupa biaya operasional sekolah atau BOP. Untuk selanjutnya, guru menerima bantuan akses jaringan dalam bentuk rubrik penilaiannya yaitu uang, pulsa, voucher, langganan aplikasi daring, dan lainnya. Kami menilai 100 dengan catatan guru menerima bantuan akses jaringan dalam bentuk pulsa atau kuota internet sejumlah 37 GB untuk aplikasi pembelajaran dan 5 GB untuk akses internet diawali pada bulan September tahun 2020. Untuk September sudah habis mungkin sampai tanggal 30, dan untuk Oktober mungkin nyusul ada beberapa yang sudah dapat, mungkin sebagian besar ada yang belum dapat untuk bulan Oktober. Untuk siswa menerima bantuan akses jaringan dalam bentuk uang, pulsa, voucher, langganan, dan lainnya. Kami memberi nilai 100 juga. Kenapa? Karena siswa menerima bantuan akses jaringan dalam bentuk pulsa atau kuota internet sejumlah 30 GB untuk kuota belajar dan 5 GB untuk kuota umum atau kuota internet. Jadi jumlahnya untuk siswa mendapat 35 GB. Berikutnya untuk 1.2 yaitu kesiapan infrastruktur melalui luring. 2.1-nya yaitu kepemilikan perangkat pendukung belajar luring dari rumah. Rubrik penilaiannya seluruh guru memiliki 1 perangkat gawai, yang kedua komputer, yang ketiga laptop, keempat televisi, kelima radio, kelima akses internet, dan ketujuh akses listrik. Kami memberi nilai 90 dengan catatan guru memiliki perangkat gawai. Semuanya memiliki perangkat gawai berupa handphone, akses internet, memiliki listrik, televisi, namun tidak semua guru memiliki laptop dan komputer serta radio tape. Ada mungkin radio yang di HP tapi jarang juga digunakan. Untuk siswa, yang pertama itu rubriknya perangkat gawai, komputer, laptop, televisi, radio, akses internet, dan akses listrik. Kami memberi nilai 90 dengan catatan 85% siswa atau orang tua siswa memiliki perangkat gawai, memiliki akses internet, listrik, televisi, namun hanya sebagian siswa atau sebagian kecil siswa yang memiliki laptop, komputer, dan radio. Untuk 1.3 yaitu kesiapan infrastruktur masa adaptasi kebiasaan baru seperti pada saat ini. Untuk 3.1-nya aspek 3.1 yaitu menyediakan sarana protokol kesehatan. Rubrik penilaian
untuk seluruh ruangan di SDN Duri Kosambi 06. Yang pertama, rubriknya menyediakan tempat duduk dengan jarak 1,5 meter. Yang kedua, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau cat TVS. Yang ketiga, terdapat masker pelindung wajah dan plastik atau face shield, pembersih tangan, hand sanitizer, disinfektan. Bawahnya ketutup. Kami memberi nilai 90 dengan catatan tersedianya sarana protokol kesehatan yang meliputi tempat duduk dengan jarak 1,5 meter. Yang kedua, fasilitas cuci tangan pakai sabun di depan kelas masing-masing sudah tersedia, di depan kantor, di halaman juga ada. Yang ketiga, terdapat masker cadangan bagi guru atau siswa yang tidak membawanya, disediakan pula di kantor guru. Yang keempat, pasir untuk tidak tersedia untuk semuanya. Untuk yang kelima, tersedia hand sanitizer dan termometer tembak. Kesimpulan untuk rubrik yang pertama mengenai infrastruktur luring dan daring, yaitu kelengkapan media pembelajaran daring bagi guru secara umum sudah terpenuhi. Jadi gawai sudah ada, pulsa, listrik, dan lain sebagainya sudah terpenuhi secara umum, namun ada beberapa aplikasi belajar yang tidak digunakan. Analisis akar masalahnya, sebagian guru belum menguasai aplikasi pembelajaran daring yang ada. Rekomendasinya melaksanakan pendampingan dan atau mengikuti webinar tentang penggunaan aplikasi pembelajaran daring. Waktu pelaksananya insidental bisa kapan saja. Tindak lanjutnya, guru memperdalam aplikasi sampai menguasai dengan baik. Kesimpulan yang kedua untuk siswa, kelengkapan belajar bagi siswa secara umum sudah terpenuhi, meskipun masih ada kendala bagi beberapa siswa yang belum memiliki perangkat gawai atau handphone. Analisis akar masalahnya, sebagian siswa tidak mempunyai gawai secara mandiri. Yang kedua, analisisnya, sebagian siswa tidak menguasai aplikasi. Rekomendasinya, kerjasama dengan teman yang punya gawai. Yang tidak punya gawai, untuk mengirim tugas, direkomendasikan untuk bekerja sama dengan teman atau orang tua yang punya handphone. Ini kirim tugasnya melalui temannya atau temannya. Yang kedua, mengajukan ke Kemendikbud. Dari sekolah kami sudah mengajukan Pak ke Kemendikbud untuk pemberian perangkat gawai kepada siswa yang belum memiliki dari 29 siswa yang telah tadi dijelaskan. Waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan Agustus 2020. Tindak lanjutnya, arahan dari guru dan kepala sekolah kepada siswa yang belum memiliki perangkat gawai. Selanjutnya untuk nomor 2, dengan aspek kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Ini akan dijelaskan bagaimana kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Yang pertama atau 2.1, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring. Aspek 21.1, memanfaatkan sumber belajar yang menggunakan teknologi digital. Guru mampu menggunakan sumber belajar, rubriknya seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, Genius, Wikipedia, Google, dan yang lainnya masih banyak lagi. Kami memberikan nilai 85 dengan catatan guru menggunakan sumber belajar dari Google atau Google Classroom atau Google Meet atau Google Form dan lainnya seperti YouTube atau website. Jadi kami memberikan nilai 85. Yang kedua, menggunakan media digital. Guru terampil dalam mengoperasikannya. Untuk rubrik gawai, komputer, laptop, televisi, radio, internet, dan lainnya, kami memberikan nilai 85. Dengan catatan, guru terampil dalam mengoperasikan gawai atau handphone, internet,
televisi, radio, internet, akan tetapi beberapa guru belum terampil mengoperasikan komputer dan laptop. Jadi masih ada beberapa guru yang belum terampil. Bisa, tapi belum begitu terampil dalam mengoperasikan komputer dan laptop. Sehingga kami kasih nilai 85. Selanjutnya untuk 1.3, melakukan interaksi dengan media komunikasi, sosial, atau pesan. Rubrik penilaiannya, guru memanfaatkan media komunikasi seperti SMS, WhatsApp, Messenger, email, forum website, Telegram, dan lainnya. Kami memberikan nilai 90 dengan catatan guru memanfaatkan media komunikasi seperti SMS, WhatsApp, tentu, email, Google Classroom, dan sekali-kali mungkin melalui website. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, menggunakan aplikasi sistem pengelolaan pembelajaran atau LMS. Rubriknya guru yang mampu memanfaatkan aplikasi atau LMS untuk berinteraksi dalam pembelajaran daring. Contohnya seperti Zoom, Google, dan yang lainnya. Kami memberikan nilai 85. Kenapa? Karena beberapa guru sudah menggunakan aplikasi Zoom untuk bersilaturahmi atau memberikan materi atau memberikan bimbingan kepada siswa atau orang tua dalam pembelajaran daring. Dan mungkin ada juga yang memakai Google Meet atau video call melalui WhatsApp. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu 2.2 dengan aspek kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran luring atau luar jaringan gitu ya, daring dalam jaringan. Yang pertama itu memanfaatkan media konvensional. Rubrik penilaiannya, guru mampu memanfaatkan yang pertama modul belajar mandiri, yang kedua bahan ajar cetak, yang ketiga alat peraga dari benda. Kami memberikan nilai 100 Pak, karena mungkin guru sudah mahir dalam hal ini. Kenapa? 100% guru sudah mampu memanfaatkan bahan ajar cetak. Ada sebagian, meskipun ada sebagian guru yang menggunakan modul mandiri dan alat peraga dari benda. Untuk konvensional mungkin sudah 100% semua guru mampu atau mahir melaksanakannya. Untuk aspek yang kedua, menggunakan media digital. Rubriknya guru terampil dalam memanfaatkan televisi dan radio. Penilaiannya kami berikan 100 karena guru terampil dalam memanfaatkan televisi dan radio. Pasti mahir ya Ibu Bapak dalam menggunakan televisi dan radio. Yang ketiga yaitu melakukan interaksi dengan media komunikasi atau sosial atau pesan. Rubriknya guru memanfaatkan media komunikasi SMS, WhatsApp, Messenger, email, forum website, Telegram, dan lainnya. Kami memberikan nilai 90 dengan catatan guru sudah memanfaatkan berbagai media komunikasi terkecuali media Telegram dan forum website. Untuk website mungkin guru beberapa sudah mencari materi dari website atau dari Google dalam hal ini. Namun untuk di forum sendiri masih belum kayaknya, atau Telegram juga belum, masih nyaman dengan WhatsApp sepertinya Pak. Untuk selanjutnya 2.3 dalam aspek kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran masa adaptasi kebiasaan baru. Untuk aspek yang pertama, memanfaatkan media konvensional. Rubriknya modul belajar mandiri, bahan ajar cetak, alat peraga dari benda, sama seperti tadi di 2.2, yaitu kami kasih nilai 100. Kenapa? Karena guru mampu memanfaatkan modul belajar mandiri, bahan ajar cetak, dan alat peraga dari benda. Yang 3.2-nya menggunakan media digital. Guru terampil dalam mengoperasikan gawai, komputer, dan laptop. Kami memberikan nilai 85 dengan catatan guru terampil dalam mengoperasikan gawai atau handphone, namun sebagian kecil guru tidak begitu terampil dalam mengoperasikan komputer dan laptop.
Adapun kesimpulan dalam hal ini untuk pembelajaran atau keterampilan pembelajaran luring, kesimpulannya guru belum menggunakan sumber belajar digital secara maksimal. Analisis akar masalahnya, dari beberapa aplikasi pembelajaran yang ada, sebagian belum digunakan oleh guru. Rekomendasinya melaksanakan pelatihan, waktunya bisa kapan saja atau insidental. Tindak lanjutnya pendampingan, bisa melalui pendampingan, bisa pembinaan, bisa pemantauan oleh kepala sekolah dan pengawas. Itu untuk pembelajaran luring dan daring. Bapak pengawas yang saya hormati, untuk aspek yang ketiga yaitu perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Untuk aspek 3.1-nya, perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran daring dan luring. Yang pertama, menyesuaikan perangkat pembelajaran. Rubriknya, guru perlu menyesuaikan perangkat pembelajaran terdiri dari yang pertama program tahunan dan semester, yang kedua silabus, yang ketiga RPP, yang keempat buku guru dan siswa dalam pembelajaran, yang kelima lembar tugas, struktur dan kegiatan mandiri untuk siswa, yang keenam lembar pembelajaran, dan yang ketujuh alat evaluasi dan buku nilai. Kami memberikan nilai 75, Pak. Catatannya kenapa? Karena guru belum seluruhnya mampu menyesuaikan perangkat pembelajaran daring. Mungkin untuk luring guru sudah sangat mahir, tapi untuk daring menyesuaikan dengan administrasi daring, guru mungkin masih belum sepenuhnya bisa, atau mungkin masih kebingungan juga Pak, karena tidak ada pendampingan. Belum ada pendampingan, Bung. Untuk 3.1.2, aspeknya menyesuaikan dokumen rencana pembelajaran. Rubrik penilaiannya, seluruh guru menyusun RPP minimal berisi yang pertama tujuan, yang kedua proses, dan yang terakhir evaluasi. Kami memberikan nilai 100 dengan catatan seluruh guru menyusun RPP minimal memberi tujuan, berisi tujuan, proses, dan evaluasi. Dan tentu itu ada di dalam RPP, tujuan, proses, dan evaluasi. Untuk selanjutnya, aspek menyampaikan materi pembelajaran. Rubrik penilaiannya, sekolah menyelenggarakan pembelajaran untuk yang pertama seluruh mata pelajaran, yang kedua muatan lokal, yang ketiga materi pendidikan kecakapan hidup. Kami memberi nilai 90 dengan catatan guru sudah menyelenggarakan pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, muatan lokal, dan materi pendidikan kecakapan hidup. Untuk 1.4, memanfaatkan media pembelajaran. Rubriknya, seluruh guru memanfaatkan media pembelajaran berupa yang pertama format teks, yang kedua audio atau video simulasi, yang ketiga multimedia, yang keempat alat peraga, dan lainnya. Kami memberikan nilai 90, catatannya adanya guru yang belum bisa memanfaatkan media pembelajaran. Untuk 3.1.5, aspeknya menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan. Rubrik penilaiannya untuk sekolah, yang pertama menyelenggarakan layanan ekskul atau ekstrakurikuler, yang kedua memberikan layanan bimbingan konseling, yang ketiga mendiskusikan kesiapan pembelajaran dari rumah dengan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik itu sendiri. Kami memberikan nilai 95, catatannya tidak semua guru menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan pada masa pandemi. 3.1.6, aspek menyelenggarakan hasil belajar siswa. Rubriknya, guru menyelenggarakan penilaian hasil belajar siswa, yang pertama itu dengan kuis, yang kedua proyek, yang ketiga portofolio, dan lainnya. Kami memberikan nilai 90 dengan catatan guru menyelenggarakan penilaian hasil belajar siswa dengan kuis, proyek, portofolio, dan lainnya. Kesimpulannya, belum 100% melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan. Saya hormati. Untuk selanjutnya yaitu poin terakhir nomor 6, yaitu kendala
kendala yang dihadapi guru pada masa pandemi. Poin pertama, dan yang kedua yaitu upaya penyesuaian yang sudah dilakukan. Karena rubriknya tidak ada, Bapak, untuk nomor poin 6 di Word juga tidak ada, Pak. Untuk itu presentasi atau pemaparan dari tim SDN Duri Kosambi 6 atau Duri Kosambi 06, maaf, kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang kami miliki, dan selebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan saya kembalikan lagi ke Ibu Dede selaku operator. Dipersilakan Bu Dede. Baik, terima kasih Pak Ian. Demikian tadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan paparan tim penjamin mutu pendidikan sekolah SDN sampai 06 pagi yang telah dibacakan oleh Bapak Ian Firmansyah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Pengawas atas paparan yang telah tadi kita dengarkan sama-sama. Kita akan mendengarkan tanggapan baik itu berupa saran ataupun yang lainnya demi perbaikan dari kelas kami. Untuk itu kepada Bapak Pengawas saya persilahkan untuk memberikan tanggapan berdasarkan paparan tadi. Baik, terima kasih. Saya langsung saja memberikan tanggapan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ian selaku operator dari SDN 06. Saya tidak berurutan satu persatu, namun secara garis besar saya tanggapi ya, bahwasanya ini memang sudah mendekati apa adanya dan benar, dan pada prinsipnya untuk tanggapan ini saya hanya menyikapi di bagian catatan. Pertama ya, kita lihat 2.1.2. Tolong Pak Ian dibuka 2.1.2. Maaf, sebelum ke 2.1.2, kesimpulan dulu deh, kesimpulan di poin pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk 1.1 itu adalah kesiapan luring, kesiapan daring. Kemudian 1.2 itu adalah kesiapan luring. Kemudian 1.3 kesiapan infrastruktur. Nah, ini ada sedikit saya sampaikan. Kita bisa menarik kesimpulan untuk SDN Duri Kosambi 06. Memang pada prinsipnya untuk perangkat gawai ya, laptop, komputer ini semuanya sudah terpenuhi. Adanya perangkat pendukung, katakanlah perangkat pendukung yang memadai dimiliki oleh guru-guru. Namun penggunaannya apakah sudah maksimal? Saya rasa belum, karena kan kita masih memberikan nilai kan 90. Nah, jadi kalau kita memberikan nilai 90 itu sudah pasti ada satu akar masalah ya, ada satu akar masalah. Jadi tolong di kesimpulan diperbaiki ya. Nah, kesimpulan adanya perangkat pendukung yang memadai dimiliki oleh guru-guru, namun penggunaannya belum mencapai 100%. Artinya masih ada 10%. Nah kan kita kalau 100% udah pasti nilainya 100. Karena kita memberikan nilai 90,
berarti sekitar 10% yang belum menggunakan. Nah, itulah yang 10% itu termasuk akar masalah. Seperti itu. Jadi kita katakan akar masalah, 10% guru belum menggunakan perangkat dengan baik. Kenapa? Karena mungkin kenyataannya ya, ada nggak guru yang masih ngajar pakai WA? Mungkin ada gitu kan ya. Itulah yang dikatakan akar masalah. Jadi kita katakan itu 10%. Kenapa 10%? Kembali lagi, karena kita memberikan nilainya 90. Saya juga sudah setuju untuk SD Negeri Kosambi 06 ini nilainya 90. Saya sangat setuju. Ya. Artinya sudah mendekati, memang itu yang optimal, ya, mendekati maksimal, gitu maksudnya. Nah, itu di kesimpulan yang pertama tentang kesiapan. Kemudian 2.1 dan seterusnya perlu Bapak Ibu buka, Pak Ian buka di 2.1.2. 2.1.2. Sekolah memberikan nilai berapa di situ? 85 kan? Nah, oke. Saya juga sangat setuju menggunakan media digital, ya. Guru terampil dalam mengoperasikan. Saya katakanlah guru kalau gawai atau HP semua punya, mengoperasikan juga sudah oke, ya kan? Komputer, ya, sudah katakanlah bisa. Laptop, ya. Mungkin masih ada guru yang tentang gaptek dengan laptop, ya kan? Makanya sekolah memberikan nilai 85. Saya sangat setuju dengan nilai 85. Oke, nilainya 85 nggak usah dirubah. Tapi di catatan, ya, tolong 85% guru terampil menggunakan media digital berupa gawai, laptop, dan komputer. Seperti itu. Tolong di catatannya ya, diperbaiki. 85% guru terampil menggunakan media digital berupa gawai, laptop, dan komputer. Kalau televisi dan radio kita nggak usah bahas, pasti semua bisa. Nah, karena itu 85 sudah terampil, berapa persen sisanya? 15% kan? Nah, jadi 15% masih perlu bimbingan. Nah, tadi tuh yang suka ngajarin pakai WA, ya kan? Yang belum bisa menggunakan aplikasi dengan maksimal, itu yang perlu bimbingan. Jadi 15%, ya, guru masih perlu bimbingan dalam penggunaan media digital. Itu di catatan. Itu 2.1.2. Kemudian di 2.1.4, tolong kita lihat. Sama, ini juga ya. Guru menggunakan aplikasi sistem pengelolaan pembelajaran, ya. Guru yang mampu memanfaatkan aplikasi untuk berinteraksi pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sekolah memberikan nilai berapa tadi? 85 juga kan? Artinya catatannya gitu, 85% guru mampu memanfaatkan aplikasi. Tolong perbaikan di catatan tuh. 15%-nya guru belum terampil, gitu. Jadi harus jelas. Kita punya dasar ngasih nilai 85 itu seperti itu. Di 85% sudah mahir, 15%-nya belum. Kemudian 2.3.5. Ini juga saya tanggapi. Kesimpulan sudah oke, ya. Cuman barangkali kalau perlu saya luruskan dengan kesimpulannya. Saya belum dengar tadi kesimpulannya, belum dibacakan kali. Coba Pak Yan, udah membuat kesimpulan belum? Hah? Belum ya? Nah, iya, makanya saya belum dengar tadi itu. Tolong kesimpulan itu dibuat ya. Nah, di sini kepala sekolah dan guru sudah memaksimalkan pelaksanaan BDR. Itu kesimpulan. Kepala sekolah dan guru sudah memaksimalkan pelaksanaan BDR atau belajar di rumah.
dan sudah ada dukungan dari orang tua serta pemerintah daerah. Sekarang akar masalahnya masih ada. Kan tadi kita lihat tuh tadi di atas ada berapa siswa tuh yang ketika belajar HP-nya dibawa atau orang tuanya nggak punya gawai, itu jadi akar masalah. Jadi akar masalahnya dukungan orang tua belum maksimal dalam pembelajaran daring. Ya, itu di akar masalah. Dukungan orang tua belum maksimal dalam pembelajaran daring. Ya, kalau orang tua sudah paham seluruhnya mah barangkali ketika dia ngojek atau dia kerja, apanya ditinggal buat anaknya belajar, kan kayak gitu ya. Itu artinya. Jadi masih ada tuh kendala. Rekomendasinya, catat rekomendasinya, guru melakukan komunikasi kepada orang tua yang kurang mendukung dalam pembelajaran daring. Kemudian waktu pelaksanaannya sepanjang pandemi, ya, sepanjang pandemi. Kemudian tindak lanjutnya, kepala sekolah dan pengawas melakukan pemantauan. Oke ya. Tolong barangkali sekarang terakhir nih 6 ya, kendala utama ya. Di situ katanya nggak ada tadi, nggak nampak ya, blank ya. Tolong dicatat, diketik ya. 6 kendala utama. Kemudian 6.1 kendala utama yang dihadapi guru pada masa pandemi. Tolong dicatat Pak Yan. Kendala utama yang dihadapi guru pada masa pandemi itu aspek. Kemudian rubriknya ada 2 rubrik penilaiannya ada 2 untuk 6.1 ya. Pertama, sarana dan prasarana digital dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sarana dan prasarana digital dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian rubrik yang keduanya, penguasaan IT baik untuk guru maupun orang tua. Jadi itu untuk aspek 6 ya. Aspek 6 itu hanya ada satu indikator, tidak ada subindikatornya. Jadi 6.1 gitu kan ya. Itu indikator. Kemudian ada lagi 6.2 di bawahnya. 6.2. Belum kita bahas penilaiannya. Catat itunya dulu dah. 6.2 aspeknya upaya penyelesaian yang sudah dilakukan, penyelesaian yang sudah dilakukan. Itu 6.2 aspeknya. Rubrik penilaiannya, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita kembali ke masalah penilaian.
Untuk 6.1 kita berbicara masalah kendala ya. Alhamdulillah kan kita sarana prasarana udah ada semua ya kan, terpenuhi, ya nggak? Kemudian penguasaan IT juga guru-guru sudah oke. Makanya di penilaian kita kasih nilai 90 ya. Kenapa 90? Nah, tolong dicatatan. Kita katakan apa ya Bu ya? Halo ya Bu. Salam.